Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Berahim dengan NIM 4424222028 dari kelas Kimia B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan ekstraksi tembaga dengan mengambil referensi dari jurnal Science Direct yang berjudul Investigasi Statistik Parameter Flotasi untuk perolehan tembaga dari taling flotasi sulfida. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada ekstraksi tembaga itu menggunakan metode flotasi, yang dimana flotasi ini sudah sering digunakan oleh industri atau perusahaan-perusahaan besar pada pertambangan tembaga. Nah, biasanya pada proses flotasi ini nanti akan menghasilkan taling. Nah, taling pada flotasi itu adalah residu dari proses flotasi yang mengandung mineral ganggang dan mineral berharga yang tidak dapat dipisahkan. Nah, peningkatan taling ini dapat menimbulkan masalah lingkungan di banyak wilayah, di mana itu menyebabkan ketidakstabilan fisik dan kimia yang disebabkan oleh migrasi dari penyebaran ion logam yang bertanggung jawab atas degradasi lingkungan terdekat. Kemudian residu ini yang dihasilkan dari taling itu secara tidak sengaja dapat melepaskan logam berat ke lingkungan karena adanya air asam tambang atau AMD yang berasal dari oksidasi basis sulfida atau VS2 yang sering ditemukan bersamaan dengan logam berharga seperti Cu dan Co atau tembaga dan kobalt. Nah, dapat disimpulkan dari apa yang saya katakan tadi bahwa jurnal ini berfokus atau tujuannya itu untuk mengekstraksi kembali sisa hasil ekstraksi flotasi sebelumnya, yang dalam hal ini disebut taling. Nantinya taling ini yang dari proses flotasi itu akan diflotasi kembali untuk memisahkan kembali atau untuk mencari kembali mungkin saja masih ada logam tembaga di dalamnya ataupun logam-logam yang lainnya yang bersifat berat yang nanti kemudian ketika itu dibuang ke lingkungan kan akan bersifat buruk terhadap lingkungan. Maka sisa dari ekstraksi ini atau taling ini harus diekstraksi kembali untuk mendapatkan hasil yang efisien. Selain untuk mendapatkan tembaga tadi, kemudian untuk mendapatkan logam-logam berat lainnya supaya dia tidak mencemari lingkungan.2 pada jurnal kali ini dia mengambil sampel kalkopirit atau CuFeS2 yang diambil dari bendungan taling yang terletak di selatan Republik Kongo. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pada taling ini pun, pada proses ekstraksi taling ini pun tetap menggunakan metode flotasi. Selanjutnya kita masuk ke proses preparasi. Nah, pada preparasi ini kita menggunakan metode flotasi dengan alat flotasi, di mana percobaan flotasi ini dilakukan dalam sel flotasi Denver 2,5 liter untuk meningkatkan perolehan Cu dan Co atau tembaga dan kobalt dari taling flotasi. Nantinya sampel taling ini akan dituangkan ke dalam 500 ml hingga menyiapkan sluri atau campuran padatan dengan berat jenis berkisar antara 1,15 hingga 1,25. Nah, nantinya untuk setiap percobaan, plup atau biji yang dihancurkan menjadi ukuran yang sangat kecil kemudian dicampur dengan air. Nah, plup ini dihasilkan dari proses yang sebelumnya, itu taling itu kan berbentuk campuran padatan begitu. Kemudian dicampurkan lagi dengan air. Campuran sampel taling yang padat atau partikel kecil ini yang dicampur dengan air ini, itulah yang disebut sebagai plup. Nah, kemudian plup ini yang telah disiapkan itu diaduk selama 2 menit. Kemudian diikuti penambahan reagen yang dikondisikan selama 5 menit. Dan terakhir aktual flotasi dilakukan dalam 2 menit. Kalau dilihat dari proses preparasi tadi kan ada kata diikuti dengan penambahan reagen yang dikondisikan. Penambahan reagen yang dimaksud ini dijelaskan pada proses ekstraksi. Apa saja reagen yang ditambahkan untuk menghasilkan tembaga tadi bisa kita lihat pada proses selanjutnya, yaitu proses ekstraksi. Selanjutnya kita masuk ke proses ekstraksi, di mana sebelum kita masuk ke proses ekstraksi ini kita ketahui dulu apa itu metode flotasi yang akan kita gunakan ini. Nah,
metode flotasi itu adalah proses pemisahan campuran zat padat dengan air berdasarkan perbedaan daya pembahasan. Nah, partikel daya pembahasan lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang daya pembahasannya kecil akan mengapung sebagai busa. Agar mengendap dengan baik, maka ukuran partikel itu dia harus besar. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian ini bahwa ketika kita ingin mengekstraksi tembaga begitu, maka tembaga itu nantinya dari hasil flotasi itu dia akan mengapung gitu ke atas bersamaan dengan gelembung. Jadi, nantinya gelembung itu di permukaan gelembung itu disitulah dia mengangkut atau mengandung tembaga tadi. Jadi untuk mengambil tembaga itu, maka yang diambil itu adalah buihnya atau busanya, yang disitulah mengandung logam tembaga tadi. Kemudian pada metode flotasi ini juga kita menggunakan beberapa larutan, yang larutan ini fungsinya berbeda-beda. Nah, yang pertama, percobaan flotasi ini dilakukan pada pH netral. Nah, pengaturan pH ini menggunakan larutan lagi. Nah, larutan ini disebut sebagai modulator pH berupa hidroksida natrium atau NaOH dan kapur atau CaO atau soda abu Na2CO3. Nah, penting sekali untuk menggunakan larutan modulator pH karena pengaturan pH ini juga juga penting begitu untuk ditambahkan, karena nantinya tembaga itu dia memiliki sensitivitas terhadap pH tertentu, makanya sehingga itu pengendalian pH itu dapat mempengaruhi efisiensi proses flotasi, makanya diperlukan pengaturan pH tadi. Kemudian ada larutan yang ditambahkan yaitu natrium isobutil santat atau SiBX sebagai pengumpul. Nah, pengumpul ini apa? Pengumpul ini artinya kalau pada flotasi itu dia sebagai kolektor begitu. Dia sebagai larutan kolektor, di mana kolektor ini adalah bahan kimia yang melekat pada permukaan mineral tembaga dan membentuk lapisan yang dapat diangkat oleh gelembung udara. Nah, kolektor ini dia dapat dia itu disuntikan untuk meningkatkan gelembung. Jadi kolektor ini adalah larutan yang dapat nantinya akan membentuk lapisan begitu yang akan diangkat oleh gelembung, atau kolektor ini dapat berupa sebagai nantinya zat yang dapat mengangkut si tembaga tadi, yang nantinya ketika dia berikatan dengan tembaga nantinya dia akan diapungkan oleh gelembung udara. Nah, kemudian pada saat disuntikan natrium isobutil santat tadi, maka itu harus sambil diaduk dengan kecepatan pada 325 rpm dan aliran udara itu dia 7 liter per menitnya. Nah, selanjutnya larutan lain yang ditambahkan yaitu natrium silikat atau Na2SiO3 sebagai pendispersi. Apa itu pendispersi? Pendispersi ini atau disebut juga dengan dispersan adalah reagen kimia yang digunakan untuk menjaga partikel mineral tetap berada pada suspensi atau tercampur merata dalam lingkungan. Nah, dispersan ini berfungsi untuk mengubah sifat permukaan mineral dan memecah partikel-partikel mineral yang mungkin terlalu rapat atau saling menempel atau menggumpal. Nah, itulah kenapa natrium silikat Na2SiO3 ini ditambahkan. Selanjutnya, larutan lain yang ditambahkan yaitu hydrofort, di mana dia sebagai satu-satunya larutan penghasil buih. Nah, kalau dilihat itu si hydrofort ini dia berfungsi sebagai larutan penghasil buih, yaitu yang ditambahkan untuk membantu pembentukan busa yang stabil begitu. Nah, nantinya kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ketika nantinya kolektor akan mengikat si tembaga itu, nantinya kan dia akan di bawah ke atas permukaan dengan adanya gelembung. Nah, untuk menghasilkan gelembung itu diperlukannya larutan hydrofort tadi. Selanjutnya
Tahap selanjutnya adalah konsentrat dan taling baru dari proses tersebut yang dikumpulkan tadi dari proses pengaturan pH, kemudian penambahan larutan kolektor atau larutan pengumpul, kemudian ditambahkan larutan pendispersi dan larutan penghasil buih, maka semuanya itu akan dikumpulkan dan dikeringkan di sebuah oven di sebuah oven selama 6 jam dan kandungan tembaga itu nantinya akan ditentukan lagi oleh alat AAS atau alat yang nantinya akan mendeteksi unsur-unsur yang terdapat pada suatu sampel. Pada slide berikut saya menampilkan komposisi dari taling ketika dia dilakukan dilakukan analisis di alat AAS, di mana komposisi ini saya lihat dari dua kondisi, di mana sebelum dilakukan pelindian dan sesudah dilakukan pelindian. Nah, di atasnya ini adalah tabel ketika belum dilakukan pelindian, artinya si mineral tadi itu masih dalam bentuk mineral dan belum ditambahkan dengan apapun. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kandungan tembaga atau Cu itu nilai beratnya sekitar 1,6%. Sedangkan untuk Fe itu dia 3,09. Kemudian untuk kalsium itu dia sebesar 1,45%, kemudian untuk sulfurnya itu 12,03%. Nah, inilah persentase yang dianalisis di alat AAS ketika biji mineral itu masih mengandung banyak mineral lain, banyak unsur logam lain selain tembaga. Kemudian sesudah dilakukan pelindian, maka presentasi yang dihasilkan yaitu yang pertama kepadatan pulp, di mana ini menghasilkan 1,15, 1,20 dan 1,25. Selanjutnya adalah analisis pada kolektor, yaitu natrium isobutil santat yang digunakan pada ekstraksi kali ini, di mana dia itu memiliki kandungan 10, 55 dan 100. Kemudian ada buih atau dari hidrofot ya yang digunakan tadi, di mana dia itu ada kandungannya 10, 45 dan 80. Selanjutnya ada natrium silikat atau Na2SiO3 yang digunakan sebagai larutan pendispersi. Itu dia memiliki angka di sekitar 50, 100 dan 150. Selanjutnya kita masuk ke slide hasil dan pembahasan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa flotasi ini dia merupakan pilihan yang tepat dalam memulihkan tembaga dari taling flotasi terlepas dari sifatnya begitu. Kemudian proses ini juga dipengaruhi oleh dosis pengumpul tadi atau dosis kolektor, di mana dosis pengumpul atau kolektor ini merupakan parameter yang paling berpengaruh yang memengaruhi kadar tembaga dalam konsentrat selama flotasi buih taling. Kemudian pemulihan tembaga terutama dipengaruhi oleh dosis pengumpul, diikuti oleh interaksi keempat parameter, yaitu keadaan pulp, dosis buih, dan dosis pendispersi, dan dosis pengumpul. Kemudian kepadatan pulp, takaran pengumpul, takaran buih, dan takaran pendispersi itu diketahui mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap derajat entrainment yang mengakibatkan kontaminasi konsentrat tembaga sulfida oleh oksida tembaga. Untuk itu dilakukan pengujian dengan kondisi optimal untuk meningkatkan kualitas konsentrat dengan mengurangi pemulihan. Nah, demikianlah presentasi dan penjelasan saya tentang ekstraksi tembaga dengan mengambil judul Jurnal Investigasi Statistik Parameter Flotasi untuk perolehan tembaga dari taling flotasi sulfida. Jika ada salah-salah kata dan ada kurangnya penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.